Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan kita bertemu lagi. Saya yakin selalu ya saudara bahwa kita percaya kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Dan kita ada hari ini karena segala kebaikannya. Nah saudara, pagi ini sebelum saya membaca Alkitab untuk renungan hari ini, mari kita dengar sebuah cerita ya. Nah saudara, di satu tempat yang mana sedang ada musim dingin ya, ada dua orang ingin melewati sebuah gunung supaya bisa mencapai tujuan mereka. Namun saudara, ketika mereka ada di bawah gunung itu, terjadi cuaca buruk saudara. Cuaca buruk dan mereka tidak boleh melewatinya. Nah mereka menunggu beberapa saat, bahkan beberapa hari kemudian barulah mereka berangkat karena dilihat cuaca mulai membaik dan diperkirakan ketika mereka mungkin ya sampai di puncak gunung, pastilah cuaca sudah kembali baik. Nah mereka dengan penuh percaya diri berdua berangkat ya saudara. Sebab mereka sudah tertunda lama, mereka naik ya saudara. Waktu mereka awal naik ke gunung itu, benar saudara, cuaca kayaknya makin baik. Tapi dalam perjalanan sepertiga perjalanan itu, cuaca menjadi buruk saudara. Menjadi buruk, bahkan sangat buruk, sampai mereka sulit melangkah. Namun karena mereka sudah tertunda, mereka mau nggak boleh balik, mereka harus melewati gunung itu. Nah saudara, waktu mereka berjalan dalam kesulitan dan makin buruk cuacanya, sebetulnya harusnya kembali karena sulit bagi mereka untuk melewatinya. Namun karena terdesak mereka jalan terus. Nah di dalam perjalanan yang sulit itu, tiba-tiba mereka melihat satu orang saudara. Kecelakaan saudara. Seorang pendaki juga yang kecelakaan, patah kakinya. Nah mereka mendekati pendaki yang patah kaki ini, lalu mulai bertanya, dan ternyata saudara kakinya memang patah dan dia tidak mungkin lagi berjalan kecuali dipapah. Nah yang patah kaki ini buru-buru bilang, kalian jangan pikirin saya, mungkin sebentar lagi cuaca akan membaik, saya mungkin masih bisa usaha sendiri. Walaupun sebetulnya dia tidak mungkin saudara. Nah di antara teman yang tadi mendaki ini, mereka berdiskusi sampai kepada berdebat saudara. Karena yang satu mengatakan, jangan dong kita tinggalin, ini patah kaki, cuaca seperti ini bisa dia mati. Tapi temannya bilang nggak mungkin, kita jalan sendiri aja bakalan nggak bisa lewat, apalagi bawa beban satu orang lagi. Nah dalam perdebatan itu terjadi betul-betul beda pendapat. Yang satu mengatakan, aku nggak mau tahu, aku harus jalan, sudah terlambat. Tapi yang satu mengatakan, ya udah kamu jalan sendiri deh, aku coba akan membantu teman kita yang patah kaki ini. Nah saudara, dengan sedikit usaha dia memperbaiki letak kaki yang patah, diikat sedemikian rupa sehingga kalau digendong pun dia nggak sakit lagi. Maka pendaki yang satu ini menggendong pendaki yang patah kaki. Nah saudara, jalanlah. Wah ternyata cuaca makin buruk saudara. Hampir nggak bisa lihat jalan. Namun saudara, pendaki yang patah kaki ini memang orang yang sering melewati gunung itu. Dia tahu banget
jalan atau dia mengenal jalan itu. Dia berkata kepada yang menggendong dia, bilang, kamu tenang aja ya, aku tahu kok jalan ini. Aku tahu, jadi kamu jalan aja, aku akan tunjuk jalan. Saudara, luar biasa. Mereka berjalan dalam kesulitan, tapi karena pendaki yang patah kaki ini tahu jalan, selamat saudara. Mereka melewati dan sampailah mereka di bawah gunung. Nah, sambil mau menghubungi untuk jemput ke rumah sakit, mereka ngasoh ya di sebuah warung saudara. Mereka ngobrol. Nah, si patah kaki mengatakan, aduh terima kasih, kamu mau berusaha pikul aku, sehingga aku bisa lewat, kalau enggak aku mungkin udah mati. Sedangkan pendaki yang satu bilang, aku justru terima kasih, karena kamu tunjuk jalan, aku bisa sampai. Iya ya, tiba-tiba yang punya warung, yang punya warung minuman itu ikut nimbrung ngobrol. Ada apa lu orang berdua? Mulailah bicara. Yang punya warung itu ngomong begini. Lu tahu enggak? Kalian berdua ini bisa selamat bukan karena saling menolong, tapi karena beban. Kenapa? Iya. Kalian punya beban, satunya bebannya patah kaki. Satunya ngambil orang jadi beban. Nah, berdua dalam menjalani itu, beban itu menyebabkan kalian itu bersatu panas. Sehingga cuaca yang panas itu membuat kalian berdua bisa selamat sampai di sini. Oh iya ya, beban. Oh betul ya, bisa jadi ya, kata yang patah kaki, kalau aku ndak patah kaki, karena beban patah kaki ini, aku jalan sendiri, bisa juga aku ndak sampai loh. Ternyata saudara benar. Ketika mendengarkan laporan dari petugas keamanan di situ, memang tadi malam ndak ada siapa-siapa yang lewat. Kalau diperkirakan hanya 3 orang yang melewati gunung itu. Nah, 2 yang sampai, satunya kemungkinan nggak sampai. Ternyata yang tadi teman pendaki yang mengambil keputusan jalan dulu, ternyata kemungkinan nggak sampai. Maka dari pihak keamanan itu buru-buru naik untuk mencek apakah dia selamat atau apa. Nah, sedangkan berdua ini mengatakan, iya ya, beban itu menyebabkan kita bersatu. Dalam kita bersatu, kita menjadi hangat sehingga bisa lewat. Nah saudara, hari ini saya ingin merenungkan satu hal tentang kehidupan ini. Kadang-kadang Tuhan itu menghadirkan beban dalam hidup kita. Jangan pandang enteng soal beban ini. Nah, kita akan baca Alkitab ya. Dari Mazmur 66, kita akan baca ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, yang terjemahan Mandarin di ayat 12 itu, sehingga Engkau membawa kami sampai kepada tujuan, tanah tujuan atau tanah tujuan yang berlimpah. Nah, saudara, Mazmur ini sebenarnya Mazmur syukur ya, nyanyian syukur dari pemazmur. Kalau LAI memberi judul kepada Mazmur ini, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Nah saudara, ada kalanya memang Tuhan menghadirkan beban dalam hidup kita. Beban itu bukan untuk menyulitkan kita. Nah, sebagai orang percaya kadang-kadang kita
Kalau ada beban kita langsung, Tuhan kapan angkat beban ini? Ternyata dari beban itu kita dilatih. Dan betul saudara, beban itu melatih kita menjadi kuat. Nah, saya mau kasih tahu saudara, saya sekarang udah 60 lebih saudara. Saya punya otot makin lemah saudara. Saya harus ambil beban untuk tetap melatih tubuh saya bisa kuat. Saudara percaya enggak? Saya tinggal di lantai 3. Saya kalau ngambil gas yang 12 kilo, itu kalau sama tabungnya lumayan ya. Saya enggak kuat saudara bawanya. Tapi saya akan ambil beban, saya pikul saudara. Supaya saya tetap kuat. Kalau saya tidak berlatih dengan beban, makin loyo saudara. Betul enggak? Nah, Tuhan menghadirkan beban itu supaya kita dilatih. Otot-otot rohani kita dikuatkan. Supaya kita bisa sampai tujuan. Wow saudara, saya senang untuk merenungkan seperti ini. Beban itu justru melatih kita supaya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan. Dalam pemazmur mengatakan sampai ke tanah berlimpah. Nah, ternyata mungkin ya saudara, Israel itu lupa bahwa mereka berjalan menuju tanah Kanaan itu mereka mengalami kesulitan. Tuhan latih mereka supaya mereka kuat berperang kalau dia masuk ke tanah Kanaan. Biarlah Tuhan tolong kita saudara. Kalau hari ini kita masih tengah beban, betul saudara, beban ini luar biasa. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan sedang melatih kita, melatih otot rohani kita supaya kita makin kuat, makin mampu menantang segala kesulitan. Tuhan memberkati. Amin.